rekam di komputer. Ya, ya oke. Kita akan diskusikan untuk machine translation ya. Sebelum kita diskusi dari pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin kita diskusi atau saya akan menyampaikan secara sekilas dulu untuk dasar-dasar ya. Kita diskusi dasar-dasarnya dulu. Tapi saya tentunya berharap sudah mempelajari dasar-dasar yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maksudnya semester sebelumnya rekamannya ya. 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 Jadi machine translation ya. Kalau kita buat secara abstrak, high level abstrak, ini adalah inputnya di sini, outputnya di sini. Ya. Ya mungkin kita sangat kenal ya Reza dengan udah beberapa kali istilahnya sequence to sequence. Ini sequence inputnya, outputnya sequence. Ini istilah yang sering kita dengar atau kadang ada yang menyingkat sequence to sequence atau kalau bahasa Inggris seek to seek gitu. Ini apa penyebutannya. Seek to seek. Ini seek to seek. Artinya inputnya seek, sequence, outputnya seek atau sequence. Seek to seek. Nah ini contoh yang bagusnya ya untuk seek to seek. Ya. Contoh yang bagusnya untuk seek to seek di sini artinya inputnya sequence, di sini sequence yang berupa huruf atau mungkin kata-kata dan outputnya adalah sequence. Ya mungkin udah tahu ya Riza, tapi mungkin untuk supaya interaktif aja diskusinya ya. Untuk seek input sama seek output ini panjangnya sama atau beda? Yang seek input, sequence input sama sequence output. Sama, Pak. Sama. Misalkan input, sequence input misalkan bahasa Indonesia. Maksudnya kata-kata bahasa Indonesia, kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata berikut-berikutnya. Yang outputnya bahasa Inggris. Jadi misalkan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kata pertama, kata kedua, kata ketiga. Ya tentunya kemungkinan besar tidak sama ya jumlahnya. Jadi tidak sama. Kemungkinan besar bisa sama, bisa enggak. Ya, jumlah kata-katanya kan kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kan bisa tidak sama. Ya, tidak sama ya. Jadi ininya ya, jawabannya ya bisa kemungkinan besar tidak sama. Kemungkinan besar. Nah, yang sama itu ada juga ya sih sebenarnya yang sama itu ini seperti misalkan ini post tagging ya, post ya, part of speech tagging ya. Post tagging ini inputnya, ini outputnya. Ini kata, 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 misalkan 5. Outputnya sama karena kata pertama, W pertama, word pertama itu outputnya apa? Ini adalah post pertama. Ini adalah post. Ya, ini post pertama. Dan seterusnya. Kalau ini sama, ya ini apa? Sama gini postnya ini karena setiap kata mempunyai post di tag di tagging postnya ini yang sama. Nah ini kalau kita udah pernah pelajari itu misalkan di RNN ya, Recurrent Neural Network, Nah ini adalah seperti ini adalah hidden ya hidden hidden misalkan 5 ya katakanlah hiddennya ada 5 hidden ya ini ada dari gambarkan sederhana gini dari hidden pertama sampai hidden kelima ya inputnya juga dari input yang pertama sampai kelima istilahnya ada time step-nya ya jadi step-nya itu berupa time di sana artinya dari kiri ke kanan time step-nya ini ada kata pertama kata kedua sampai kata kelima ya di sini ada pos pertama sampai pos kelima pos pertama sampai pos kelima
artinya pasangan, ini pasangan pairnya W sama pos. Ini RNN jenis yang one to one, ya one to one ya, one to one. Karena jumlahnya sama pasangan. Tapi kalau di sini mesin translation ini jumlahnya nggak sama, dan di sini ini apa istilahnya many to many. Artinya ini misalkan bisa disemakan dua. Nah biasanya di ini digambarkannya, mungkin kita refreshing ya, refresh. Ini mengapa kita nulis RNN seperti ini, contoh RNN kan, karena saya kira ini satu hal abstraksi yang bukan hanya RNN, tapi mungkin secara umum ini dapat di abstraksi level tingginya seperti ini ya. Misalkan inputnya di sini bahasa Indonesia, ini ada berapa kata misalkan gitu ya. Ada berapa kata? Ya ini kata pertama yang bahasa Indonesia sampai kata Indonesia, input bahasa Indonesia ya. Ini sampai kata ke berapa n misalkan. Nah ini kemudian ini digambarkan seperti ini. Ini outputnya di sini. Ini adalah W output. W output 1 sampai berapa M misalkan. Di mana M, N dan M bisa sama bisa tidak. Nah ini seperti ini. Nah kemudian di sini ke sini. Nah ini istilahnya refreshing ya. Encoder, decoder. Ya, mengencode jadi di-encode, encode-nya misalkan dari sini jadi yang N ini di-encode menjadi satu vektor di sini, kemudian di-decode. Ya. Ya mungkin kalau digambarkan secara lebih abstrak, ya saya kira bisa gambarkan secara lebih abstrak. Ini adalah bentuk umumnya seperti ini. Ya bentuk umumnya seperti ini ya. Maksudnya yang encoder decoder atau many to many kan bentuk yang lebih umum sebenarnya, lebih generik ya, general ya. Nah seperti ini, di mana panjang sequence output dan sequence input itu bisa sama bisa tidak. Ini n, ini m. Ini ya ini di sini. Ya seperti ini. Ya. Ya, ini seperti ini ya. Sampai di sini mungkin ada komentar. Ini bentuk umum untuk, nah, salah satunya adalah mesin translation seperti ini. Mesin translation, contoh yang bagus untuk seek to seek, di mana seek to seek yang many to many. Many to many yang bisa nggak sama dan istilahnya adalah decoder, encoder, decoder. Ya, ya. Jadi kalau kita pelajari ya, sebenarnya yang penting karakteristik kalau ingin kita lihat lebih generik lagi atau lebih sederhana lagi, ya, ya. Halo, Riza dengar suara saya kan ya? Saya nggak putus ya? Oke, kita lanjut ya. Terima kasih konfirmasinya. Ya, ya pada prinsipnya tadi itu apa seek to seek dan seek to seek-nya many to many. Ya, yang penting karakteristik itu. Ya, mungkin ya salah satu kisah yang sangat saya ingat ya, yang saya kira cukup populer ya. Ya, ada di lebih detailnya lagi di rekaman yang udah saya sampaikan dan itu diambil dari Stanford. Itu yang penting untuk kita sebagai misalkan ini ada satu proses ya, satu proses, ya satu proses. Nah proses itu yang penting inputnya, misalkan input karakteristiknya seperti apa, output di sini karakteristiknya seperti apa. Nah ini karakteristiknya adalah seek to seek, sequence
input, sequence output, dan many to many, di mana many to many-nya bisa tidak sama jumlahnya. Ya, utamanya seperti itu udah. Baik itu teks atau bukan teks. Kalau machine translation, ini adalah teks, ini adalah teks. Ya, ini sequence, ini sequence. Ya. Jadi di sini kalau yang sebelumnya, maksudnya pra deep learning, di sini ada cukup banyak modul-modul linguistik. Modul-modul linguistik. Ya, modul-modul linguistik itu seperti apa? Modul-modul linguistik itu adalah modul-modul linguistik yang berkaitan dengan bahasa input, misalkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Contohnya misalkan yang pertama ya. Yang pertama tentunya kamus, maksudnya kamus bilingual dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kemudian grammarnya. Grammar dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Seperti contohnya misalkan gini. Laptop hitam. Hitam. Ini contoh sequence yang dua saja, dua kata laptop hitam. Ya. Laptop hitam di bahasa Indonesia input, outputnya apa bahasa Inggrisnya Rizal? Mungkin supaya kita ini ya supaya interaksi ya supaya nggak ngantuk. Apa outputnya laptop hitam bahasa Inggrisnya apa? Oke, black laptop ya, black laptop, black laptop. Ya, di sini kita lihat ada ini ya Pak, DMMD menerangkan diterangkan bolak-balik, maksudnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini aturan ini bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu dibalik antara ini ya Pak, antara headnya kalau ini kan headnya ya, yang utamanya laptop hitam itu adalah laptop, black laptop itu adalah laptop. Ya, nah ini ada istilahnya alignment atau penselarasan, ya seperti itu. Yang ini perlu disolusikan dulu di sini. Di sini ada modul untuk ini ya Pak, alignment gini. Bahwa alignment kalau MDDM harus dikenalin. Oh ini ada frase. Ini ada frase yang perlu diterjemahkan. Ya, laptop hitam itu adalah non phrase, perlu diterjemahkan non phrase. Bahasa Indonesia mempunyai karakteristik non phrase kalau di bahasa Inggris itu seperti apa. Nah, seperti ini harus disolusikan dulu di sini sebagai atau digambarkan ada stepnya. Salah satu stepnya itu adalah alignment. Ini alignment yang alignment itu bisa gini. Alignment itu kita ini kan supervised learning ya. Supervised learning alignment itu idealnya itu udah ada di data trainingnya alignment. Jadi ada data paralel korpus ya. Paralel korpus itu maksudnya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terjemahannya ya. Paralel ya terjemahannya. Nah, ini ada laptop hitam, black laptop yang ini di align gini, align gini. Ya, pekerjaan mengalign ini kalau di pekerjaan mengalign ini adalah linguistik atau dependent bahasa. Dependent bahasa ya. Ya, jadi artinya kalau bahasanya bukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, ya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu nanti alignment modulnya beda lagi. Mungkin bisa sangat kompleks. Alignment itu bisa sangat kompleks. Ya, alignment itu bisa sangat kompleks dan itu harus ada satu fase, satu modul yang perlu diatasi. Tetapi kalau kita berpikirnya sederhana, ya, kita berpikirnya sederhana bahwa yang ini aja, berpikirnya sederhana ya. Yang maaf yang tadi mana ya? Bentar. Ya,
berpikirnya sederhana seperti ini, atau lebih sederhana lagi, eee bisa lebih sederhana lagi kita, ini ya, jadi seperti ini ya, berpikir sederhana seperti ini, kita nggak peduli di dalamnya pokoknya black box, end to end, end to end. Pokoknya end-nya seperti ini, end-nya end input-nya seperti ini, end output-nya seperti ini, ya. Deep learning kan end to end ya. Ininya salah satu keuntungan prinsip dan itu keuntungan. Alignment yang belajar, yang yang mengerjain kalau perlu alignment di sini ya implisit itu oleh sistem ya, oleh sistem. Atau secara lebih sederhananya ya kalau di sini aja yang gini, yang penting di sini adalah sequence, dan sequence di sini N dan M tidak bisa tidak sama dan tidak pair gini ya, tidak seperti post tadi. Nah, udah gitu aja. Yang penting mempunyai karakteristik seperti itu. Dan dulu tahun kalau nggak salah 2016-an ya, yang di awal-awal menggunakan neural based machine translation, orang yang mengembangkan itu atau tim yang mengembangkan itu, mereka sebelumnya tidak intensif mempelajari machine translation dan tidak mempelajari, memang tidak. Kemudian juga waktu mau merancang machine translation yang neural based, mereka tidak mempelajari di dalamnya gimana ada linguistik, modul-modul linguistik mereka tidak belajar. Yang penting tahu input output, ya, tahu input output. Ya udahlah, secara sederhananya ya udah menggunakan ini saja, menggunakan seperti ini saja. RNN seperti ini, 2 RNN. Ini RNN, encoder, ini RNN. Udah, terlepas dari efektivitas atau akurasinya yang belum bagus karena ini masih dasar, tapi udah jadi dengan sederhana. Sistemnya sederhana. Dan kalau mau dikembangkan lagi tidak peduli ini mau teks, ini teks atau apapun, yang penting ini sequence, udah. Kalau karakteristiknya seperti itu ya, mungkin seperti itu. Gimana, mungkin ada komentar? Gimana, bisa mungkin ada komentar di sini sampai sini? Oke, belum ada ya. Oke. Ya, kita seperti itu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi yang penting ini udah jadi mesin penerjemah yang yaitu adalah sequence to sequence karakteristiknya tadi, di mana input dan output bisa tidak sama. Udah, itu artinya kemudian berikutnya, yang penting berikutnya performansi mau ditingkatkan. Jadi udah jadi itu mesin translation sebenarnya. Neural base mesin translation. Neural base mesin translation. Nah, kemudian ini pokoknya udah jadi. Ya, bisa maksudnya tidak kemudian jadinya keterlaluan jeleknya, keterlaluan lamanya. Jadi performansi itu terutama dari sisi efektivitas. Biasanya efektivitas itu misalkan bahasa sederhananya akurasi, ya, kemudian efisiensi, yang salah satu yang pentingnya itu adalah kecepatan. Ini tidak keterlaluan, tidak terlalu jelek banget yang sikit-sikit dengan encoder-decoder tadi, dan tidak lambat banget. Nah, artinya potensial untuk ditingkatkan. Nah, kemudian setelah itu, ya, bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi itu pada prinsipnya sebenarnya kita udah pernah ini ya diskusikan juga, yang itu dicerminkan kemudian dengan teknik attention, dan kemudian attention itu untuk meningkatkan terutama efektivitas.
Kemudian secara diusahakan prosesnya secara paralel proses. Ini terutama efisiensi, ya efisiensi, dan kemudian kalau gabungan dari ini, attention dan paralel, itu artinya kita coba akurasi atau efektivitasnya naik dan efisiensi naik. Karena di banyak kasus ya mungkin kan ada trade off ya, trade off antara efektivitas dan efisiensi. Artinya kalau efektivitas dinaikkan, efisiensi turun. Kalau efektivitasnya ya agak diturunkan apa demi efisiensi bisa seperti itu. Nah, kalau di sini dicoba untuk dua-duanya naik dan memang berhasil. Dan yang awalnya RNN ya RNN dengan attention dan coba dengan paralel. Ya, attention plus paralel itu adalah transformer base-nya, dasarnya. Basicnya itu adalah transformer. Yang transformer itu ini adalah seek to seek. Seek to seek itu artinya bisa seek input, seek output, meskipun seek-nya input aja atau seek output-nya output aja atau dua-duanya input output-nya. Ya dengan transformer. Ya, saya kira pada prinsipnya adalah seperti itu. Kemudian ya kalau perkembangan berikutnya yaitu dengan pre-training seperti BERT dan lain-lain yang di salah satu perintisnya adalah BERT. Yang BERT itu pada prinsipnya adalah transformer pada prinsipnya ya meskipun tidak transformer full, yaitu yang ya encoder aja kalau nggak salah ya, encoder ya. BERT ini adalah pada prinsipnya pre-training, tapi pada prinsipnya adalah BERT. Ya udah transformer. Transformer pada prinsipnya adalah tension dan supaya bisa paralel. Ya, kemudian berikutnya ya sebenarnya pada prinsipnya pengembangan dari BERT. Artinya yang katakanlah ini dari sisi performansinya ya, performansi atau mungkin lebih spesifiknya lagi efisiensi ya, karena efektivitas itu kecepatan, salah satu yang utama itu kemudian banyak dihandle dengan komputer yang besar. Kalau agak lambat di komputernya dibesarin gitu ya. Ya, efisiensi ya, di akurasi dengan di sini ini ya apa dibandingkan dengan beberapa pendekatan lah katakanlah seperti itu untuk mesin translation ya. Untuk yang statistical awalnya statistical itu ya, artinya yang non deep learning, yang artinya non neural network. Non neural network itu artinya banyak masuk linguistik. Linguistik itu misalkan alignment antara laptop hitam dengan black laptop yang perlu misalkan alignment seperti ini dan modul-modul yang lain. Modul yang lain seperti misalkan mungkin sebagai dasarnya adalah POS ya supaya tahu dia bahwa dia adalah, atau syntax parsing supaya tahu dia adalah parser parser phrase. Nah, ini misalkan katakanlah secara kasarnya di sini ini mungkin bisa dianggap sebagai timeline juga ya, T waktu di sejarah ya, tahun berapa. Nah, misalkan di sini sekitar state of the art tahun 2016-an di akhir-akhir statistical. Nah, ini katakanlah seperti di sinilah ininya akurasinya. Untuk yang statistical ya, ini statistical. Ya, nah kemudian untuk yang ini yang neural network yang masih sederhana yaitu RNN katakanlah kalau nggak salah sekitar di sini adalah masih kalah gitu ya. Kalah tapi eh, apa potensi atau keuntungan neural network? Sangat jauh lebih sederhana. Artinya untuk potensi pengembangan sangat terbuka. Ini udah
Yang statistical itu modulnya banyak di dalamnya. Linguistic based, ini dependent, relative dependent linguistic. Ini modulnya banyak, artinya melibatkan banyak orang, banyak ahli, banyak engineer, ya. Nah, ini udah katakanlah udah mentok di sini. Nah, kemudian ini udah mentoknya di sini ya, statistical. Nah, ini neural base itu semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Semakin naiknya dengan apa? Ya, ini pada prinsipnya siklusik. Menaikkannya dengan apa? Yang pertama dengan RNN tadi, kemudian dengan attention, dengan paralel, dengan pre-training, dan satu lagi, ya, satu lagi dengan semakin besarnya deep learning, ya. Karena salah satu prinsip dasar ya, tidak pasti ya, maksudnya tapi dasarnya secara umum bahwa semakin besar ininya, semakin besar deep learning-nya, artinya hidden layer-nya juga semakin banyak, itu semakin akurat, tentunya diimbangi juga atau dengan syarat data trainingnya, ini kan supervised learning, data trainingnya juga semakin banyak supaya bisa belajar. Mengapa semakin besar ini deep learning itu cenderung semakin bagus? Karena seperti kita otak, memorinya semakin banyak. Bobot ya, kalau deep learning kan bobot ya. Ininya apa? Penghitungan bobot ya. Nah, bobot itu kan ya seperti kalau otak, memorinya semakin, jadi otaknya semakin besar lah katakan gitu. Tapi ya dengan diimbangi dengan mesinnya harus mampu karena bisa sangat lama, meskipun komputernya besar juga bisa lama. Kemudian juga datanya juga harus cukup. Data korpus dalam ini adalah korpusnya adalah paralel korpus saja. Maksudnya tanpa harus ada manual labeling seperti misalkan alignment ini, manual atau semi manual labeling, jadi end to end. Ini semakin besar gini, jadi diimbangi dengan tadi, dengan attention, paralel, yaitu transformer, pre-training. Pre-training artinya apa? Pre-training itu juga artinya bahwa di training menggunakan korpus yang besar juga kan waktu di training. Nah, kemudian juga itu tadi yang ini yang semakin besar ya ini apa deep learning-nya, arsitekturnya semakin besar. Nah itu. Nah, sekarang udah ya dengan persyaratan bahwa mesinnya memadai. Memadai itu maksudnya ya tidak banyak yang bisa ya, maksudnya value juga mungkin nggak punya. Kemudian datanya, artinya data korpus, paralel korpusnya yang kadang beberapa data atau beberapa kasus di mungkin bahasa daerah itu masih belum, misalkan bahasa tertentu. Ya, seperti itu. Mungkin dasarnya seperti itu ya. Mungkin ada komentar, pertanyaan sampai di sini. Gimana? Oke, ya. Ya, ya, saya kira lebih detailnya lagi itu ya. Ya, kita kemudian oke, oke. Sebentar saya cek dulu ya di grup, kenapa nggak belum bisa join. Ya, saya cek dulu di grup Telegram. Ya, kurang tahu ya kenapa ini ada problem di mana ya. Saya juga nggak bisa join ini di ini saya. Di ini saya ya, di HP saya kenapa nggak bisa join juga. Saya juga join. Ya, nggak tahu masalahnya di jaringan atau di Zoom-nya ya. Kayaknya di jaringan. Coba saya mau join juga. Ya, saya ini dulu ya. Saya uh, uh, ini ya, recordingnya saya pause dulu sebentar. Namanya.
Iya, ini saya share dari pertanyaannya. Iya. Iya, ini pertanyaannya saya kira udah bisa lihat ya. Ya, yang pertama, bagaimana mengatasi bias pada mesin penerjemah? Ya, mungkin bisa ini enggak, barangkali Reza bisa ada penjelasan atau lebih lanjut tentang apa yang dimaksud bias di sini. Karena di sini Reza juga ada bias ya, permasalahan bias. Mungkin apa Eee, ya silakan, Mbak. Lebih ke ini sih, Pak, kayak kasusnya misal kita nge-translate, eee, kalimat yang ada pekerjaannya gitu. Iya, Nah, misalnya ada pekerjaan yang cenderungnya profesinya laki-laki, misalnya pemain bola gitu. iya, Nah, tapi misalnya kita mau translate-nya, pakai nama perempuan, misal namanya siapa ya, eee, ya sebut Tini deh. iya, Tini adalah seorang siswa, dia juga seorang pesepak bola. Nah, iya, terkadang biasanya tuh nanti di bahasa Inggris kan kata kerja dia tuh kata kerja kata kata yang dia itu ada yang buat laki-laki dan buat perempuan he atau iya, she. iya. Nah, karena kadang melihatnya Oh, iya, iya. dari pekerjaannya dari pemain bolanya, Oh, iya, iya, nanti iya. jadinya dia menganggapnya Tini itu laki-laki. Jadi pakainya he is a professional football player gitu. Iya, betul, betul. Iya, 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 oke. Itu mungkin Oke. maksud dari bias Oh, yang iya. Yes, iya, ditanyain iya, oke. teman-teman. Oh, iya, iya, iya. Ya, jadi mungkin, ya makasih ya, Risa, mungkin dan mungkin contoh yang lain, misalkan, ya, mungkin contoh yang lebih populer, contoh-contoh seperti misalkan, mmm, misalkan, eee, eee, Tono eh, Tono, ya misalkan gini ya, Mbak, misalkan, Tini seorang, ini contoh yang sama seperti itu saya mungkin menyanyikan apa, contoh lain aja. Seorang dokter, kemudian ada kata gantinya ya, dia sedang belajar, belajar. Kemudian yang kedua, Tono seorang perawat, ya bias gender ya di sini ya, dia sedang bekerja. Nah gitu bias, ya maksudnya bias salah satunya bias gender ya. Nah ini, kalau di sini dokter ininya, lingkungannya ini, lingkungan yang ini dokter, nah dia itu he, karena kebanyakan dokter itu laki-laki he, jadi default-nya dia he aja pokoknya kalau dokter he, nggak peduli, nggak tahu ini itu perempuan. Nah kemudian kalau dia di sini karena, konteksnya ini perawat yang dekatnya sehingga dia she, nggak tahu dia tono itu adalah, maksudnya kalau perawat itu nurse, nurse itu she mayoritas. Kalau di sini, he karena dokter atau physician itu, he kebanyakan. Jadi mungkin dari statistiknya mayoritasnya adalah he. Nah, cara mengatasinya ya, cara mengatasinya supaya dia benar ya, mungkin, saya ini ya, mungkin secara ini dulu lah, secara logika. Mmm, iya, eee, artinya, mmm, artinya ini, apa, ini, kalau ini kan menggunakan mayoritas ya, karena antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu ada perbedaan, ada gender
Bahasa Inggris itu gender pronoun, kalau di bahasa Indonesia kan bebas gender, dia laki-laki perempuan. Ya, kemudian kalau kasus sebelum kita mendiskusikan tentang bagaimana cara mengatasinya, nah kita mendiskusikan dulu sebentar, membahas dulu sebentar bahwa ini masalah yang relatif. Sebenarnya ada juga di bahasa yang lain itu bisa bukan hanya gender, tapi jumlah. Ya, jumlah itu ada singular, plural, atau kalau di bahasa Arab atau di bahasa lain misalkan ada single, dual, plural. Plural itu lebih dari dua. Atau di bahasa yang lain ada tingkat-tingkatan. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa daerah ada yang bahasa halus, bahasa kasar, atau bahasa sedang. Ya, bahasa halus, bahasa sedang. Nah, seperti itu ya. Kalau kita balik di sini, kalau kita lihat di sini, yang menjadi masalah adalah kalau dokter itu ada terjemahannya di bahasa Inggris. Ya, karena kita kan membahas tentang machine translation, bias gender, machine translation antara bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Ya, karena di parallel corpus ada terjemahannya ya. Tapi di sini kan nggak ada terjemahannya. Ini nama aja, tidak tahu informasi ini. Tidak tahu, jadi ini seperti di-ignore. Nah, salah satunya kalau menurut saya ini ada supaya tahu informasi gender di sini. Untuk misalkan ya artinya dependen dari bahasa ya, kalau bahasa Indonesia mungkin daftar nama atau rule bahasa Indonesia. Kalau nama Indonesia itu biasanya gimana? Pakai OO biasanya laki-laki atau spesifik bahasa tono dan lain-lain itu laki-laki seperti itu ya. Ya, kalau daftar atau rule itu kadang memang kelewat tapi mungkin bisa membantu. Ya, ya tapi kalau juga konteksnya lebih rumit lagi. Seperti misalkan Endang di sini. Endang seorang dokter. Ya, Endang itu laki-laki ya perempuan. Kadang laki-laki, kadang perempuan. Endang, laki-laki, Endang, perempuan. Itu harus lihat konteksnya lagi. Itu lebih sulit lagi. Maksudnya itu harus tahu konteksnya. Yang lain lagi ada konteks mungkin dia ayahnya atau dia ibunya. Nah itu artinya ini perlu informasi bahwa ini gendernya apa. Jadi gender itu bukan hanya ditentukan oleh ini. Yang ini juga penting, mayoritas. Ya, karena saya kira kalau secara kasarnya, ya secara kasarnya itu udah benar kalau nih he, mungkin 90% benar lah katakanlah gitu. Kalau mungkin nggak 90% ya, mungkin 70% benar laki-laki. Tapi artinya 30% bisa salah kan kalau dia perempuan kan, berarti bisa perempuan. Tapi udah lumayan 70% yang ini mayoritas daripada lebih banyak daripada 30. Nah ini artinya ini harus ada informasi gendernya apa, caranya bagaimana. Nah itu caranya gimana. Nah, itu ya mungkin penelitiannya sendiri yang seperti apa ya perlu kita lihat dulu ya mungkin gimana ininya ya, gimana untuk membedakan. Ya, dan itu salah satu kasus contoh yang nanti kalau ingin lebih kompleks lagi itu tadi. Kompleksnya itu adalah tadi itu ada di samping gender, ada jumlah, ada ke level kehalusan bahasa dan lain-lain ya seperti itu ya saya kira. Mungkin tidak menjawab persis, tapi ya pada dasarnya saya kira seperti itu. Atau mungkin ada ide dari ini belum ini ya, belum explore real penelitian dan seperti bagaimana solusi dan bagaimana efektivitasnya ya mungkin PR bagi kita semua untuk mencari yang sudah melakukan penelitian. Ya, coba sekilas googling sekilas ya, sebentar googling sekilas gender bias di machine translation. Ini gimana maksudnya ada pendekatan solusinya gimana? Gender and AI addressing bias in artificial intelligence.
bias itu ada banyak ya. Sebentar. How to reduce. Ini saya sambil googling sebentar. How to reduce gender bias in machine learning. Bisa juga demografik ya. Demografik maksudnya kalau orang seperti itu adalah orang yang gimana, yang kalau dulu ya contoh di sini kalau orang Asia orang pemalas misalnya. Ya sebentar ya, sebentar untuk. Oh ini di tempat kerja, biar datanya. Telah processing. Ya belum tahu ya mungkin ini untuk ini PR gitu. Ini bisa masuk. Oke mungkin seperti itu. Jadi jawaban singkatnya adalah seperti itu. Ya mungkin kita lanjutkan aja. Ya kita lanjutkan. Ya bias seperti itu ya, bias ini belum ada persisnya bagaimana, tapi prinsip dasarnya saya kira seperti itu. Prinsip dasar untuk apa? Untuk terkait dengan gender bias ya, berkaitan dengan gender bias saya kira seperti itu. Kemudian kita coba berikutnya, apakah mesin penerjemah ada metode yang paling baik? Ya, yang paling baik sekarang adalah yang paling baik adalah yang neural base yaitu deep learning dan retraining yaitu BERT ya. Sekarang ada tahunan ya, ada ya semacam kompetisi tahunan machine translation, saya istilahnya namanya lupa apa ya. Tapi hampir semuanya ya sekarang ya deep learning ya. Deep learning hampir semuanya ya transformer based. Ya, transformer based pada intinya adalah sequence yang ya itu apa attention dan paralel ini. Ya. Kenapa hal ini terjadi? Ya, saya kira kenapa yang deep learning base atau pre-training base? Karena salah satunya adalah ini apa? Ya menurut saya salah satunya adalah kalau deep learning itu bisa terus dikembangkan ya, dikembangkan maksudnya diperbesar ininya. Salah satu mungkin ini apa penjelasan kasarnya ya, diperbesar ininya apa arsitekturnya ya, arsitekturnya diperbesar-besar dan kemungkinan juga karena itu apa lebih sederhana, artinya di dalamnya itu udah ini apa tidak perlu ada banyak modul seperti statistical base itu. Mungkin ini jawaban sederhananya seperti itu. Apa prinsip-prinsip metode penerjemah dari mesin translation ya, menerjemah bahasa? Saya kira yang tadi ya kita udah bahas tadi. Ya mungkin kalau yang baru masuk Adriansa mungkin bisa lihat rekamannya. Kemudian mungkin penerjemah bahasa ya, mungkin bukan penerjemah tata bahasa ya. Jadi ya ini disinggung di sini. Jadi di sini kita ini ya Pak, tidak membuat rule, kalau sebelum learning ya learning secara umum kan membuat rule seperti
membuat rule. Membuat rule itu contohnya tadi yang alignment laptop hitam dengan black laptop. Maksudnya menanamkan rule yang expert, dibuat oleh expert, ahli bahasa misalkan, antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, DMMD, seperti itu ya. Bagaimana cara mengatasi homonim pada mesin terjemah? Ya, ya, maksudnya mungkin beda. Ini sini homonim beda, sense-nya beda ya. Seperti bisa yang berarti racun dan bisa yang berarti mampu. Ya, ya. Ini salah satu yang paling penting itu adalah konteks, ya konteks, ya konteks. Kalau kemudian bisa mau diterjemahkan dengan mampu, ini konteks. Kata bisa itu konteks kanan kiri, kata-kata kanan kiri itu apa, mau diterjemahkan itu lihat konteks. Nah, lihat konteks itu kalau kita lihat ya, lihat konteks itu kalau kita lihat ya dengan situs atau ini RNN ya, RNN. Nah, ini kan kata bisa di sini ya, misalkan bisa, ini ada konteksnya. Ini RNN contohnya. Ya, RNN itu ini dari kiri ke kanan, konteksnya kiri terutama bisa kirinya apa, atau yang bidireksional kanan ke kiri, konteksnya dari kanan ke kiri tahu. Kemudian apalagi dengan attention, self attention. Ya, ini ada tahu ini apa di sini ada attention yang mana yang paling mempengaruhi. Kalau di sini kan dari sini ya ini bisa itu di sini kan ya. Ini kan untuk menuju ke sini kan perlu ke sini dulu, ke sini. Ini panahnya ya. Kalau ini kan langsung dari sini ke sini. Artinya di sini seberapa dekatnya. Jadi seperti misalkan gini, ini bisa. Yang contoh sederhananya. Ini kata-kata ini hidden layer artinya kata-kata ini ada ular di sini bisa ular. Oh ini adalah attention itu perhatian ya kalau bahasa Indonesia. Perhatian yang paling besar atau related yang paling besar di sini. Ular, bisa ular. Nah, kalau bisa ular berarti ya diterjemahkannya di sini sebagai apa? Racun, poison atau apa gitu ya. Ya, seperti itu. Artinya kalau kita balik ke pertanyaan di sini, ini konteks. Jadi konteks artinya salah satu yang penting adalah attention. Attention itu udah ya memang sebagai salah satu yang penting daripada transformer. Teknik yang paling termasuk yang paling penting di transformer. Ya. Serupa dengan pertanyaan sebelumnya, bias tadi udah ya. Evaluasi yang tepat untuk mesin terjemah. Ya, evaluasi itu ya dari saya dan tadi aja. Evaluasi itu dibandingkan antara dari mesin, ini prediksi ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris oleh mesin. Ini oleh mesin diterjemahkan gimana? Dibandingkan dengan orang. Ya orang itu kan terjemahan kadang-kadang nggak tunggal ya. Orang juga bisa beberapa di sini terjemahan versi terjemahannya. Dibandingkan di sini. Bandingkan. Bandingkan itu gimana caranya? Bandingkan itu istilahnya ada rules atau pada prinsipnya ada recall atau recall precision atau recall. Artinya kesamaan. Intinya adalah kesamaan antara prediksi dengan gold standard atau manual translation di sini. Ya, dan lebih realistisnya gold standarnya itu ada beberapa. Ya, seperti itu. Ya, pembandingnya bisa kata per kata artinya ya ini aja ada beberapa versi kan. Nah, seperti itu salah satu prinsipnya adalah seperti itu. Mengevaluasinya. Ya, kita lanjutkan. Itu ada apa saja yang dapat diterapkan di mesin translation? Tapi saya kira tadi sudah ya. Ada prinsipnya sequence, in order decoder, ada attention, ada supaya dibuat paralel, kemudian
pre-training. Proses cara kerja mesin translation tadi saya kira itu udah. Apakah ada proses learning terlebih dahulu pada mesin translation? Nah, ini adalah supervised. Yang standarnya adalah supervised. Ya, jadi jawabnya adalah ada. Ya, ada proses learning, supervised learning. Artinya trainingnya itu menggunakan dengan paralel corpus. Jadi diajarin ini modelnya. Jadi kalau misalkan ini ya cara sederhananya ya, ini encoder decoder. Ini sederhananya gini, encoder decoder. Ini artinya encoder decoder ini seek to seek itu artinya apa? Fleksibel ya. Input dan outputnya panjangnya fleksibel ya. Seek to seek itu artinya salah satu sifat pentingnya ini fleksibel panjangnya. Bukan seperti MLP mesin apa multi layer perceptron yang ini panjang inputnya udah fix. Ini seek to seek itu ini fleksibel karena ini looping kan prinsip dasar recurrent kan loop di sini loop. Maksudnya kalau di itu apa di kalau di bahasa pemrograman kan loop for atau while gitu ya. Nah ini apa? Ini di training bobotnya ya kita tahu di neural base itu adalah bobotnya di sini. Bobot-bobotnya intinya adalah bobotnya. Di sini ada bobot-bobotnya, bobot dari input ke hidden, dari hidden ke hidden, bobotnya dari sini ke sini, dari hidden ke hidden, atau kalau di transformer juga ada bobot-bobot yang lain. Seperti itu. Intinya ya seperti neural base biasa, yaitu bobotnya yang dihitung ya dari training. Artinya membangun model itu adalah melakukan training, menghitung bobot dengan paralel corpus. Paralel corpus itu maksudnya di sini adalah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sebagai inputnya bahasa Indonesia, outputnya adalah bahasa Inggris. Ya, jadi supervised learning. Supervised learning itu pada prinsipnya data training itu adalah mapping atau pasangan. Pasangan dari input ke output. Input ke output. Kalau seperti klasifikasi, outputnya adalah label. Kalau di sini outputnya adalah ini sequence to sequence. Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini adalah artinya paralel corpus. Ini paralelnya di sini. Input dan outputnya paralel. Artinya mempunyai arti yang sama. Terjemahannya. Seperti itu. Jadi ya jawabannya di sini adalah iya. Ini karena supervised learning. Ya, ini karena ini supervised learning. Jadi bukan sekedar kamus. Karena kan terjemahan bukan hanya terjemahan kata, tapi terjemahan kalimat kan. Dan bukan hanya terjemahan kalimat, bahkan terjemahan beberapa kalimat seperti tadi. Ada bagaimana kalau seperti tadi ya, seperti misalkan bukan hanya satu kalimat, tapi beberapa kalimat. Ini ada kalimat ini seorang dokter. Dia sedang bekerja. Ini harus konteksnya harus disimpan semua dalam satu sequence. Ya, dalam satu sequence, bukan ini sequence sendiri, ini sequence sendiri, tapi dalam sebuah sequence. Ya, sehingga tahu konteksnya, dia itu konteksnya siapa. Bukan hanya ini sequence sendiri terjemahkan, udah lepas, ini sendiri. Bukan, tapi sebagai satu kesatuan ya. Mungkin kalau katakanlah mungkin kalau yang sangat terkait itu biasanya misalkan paragraf atau dokumen bahkan atau bagaimana itu. Jadi ya itu menerjemahkannya adalah menerjemahkan dokumen ya atau kalau kita menerjemahkan beberapa kalimat di Google Translate kita ketik-ketik itu kan langsung beberapa kalimat atau kalau kita ingin copy paste dari atau kita upload sebuah dokumen ya ya mestinya dia harus tahu konteks meskipun ya mungkin ada batasannya tidak bisa dokumen sebuah buku dan pada kenyataannya kan kalau sebuah buku dari yang halaman 1 dengan halaman 100 itu enggak, hubungannya sangat kecil kan ya ininya kalau misalkan pronounnya ada kata misalkan kata tono kemudian dianya di halaman 100 tononya di halaman 1 kan kemungkinan kecil juga ya kemudian terus berikutnya apakah mesin penerjemah bisa mengancam profesi penerjemah ya saya kira menurut saya mungkin kita udah inilah bisa mendiskusikannya saya kira ya ya iya tapi kalau mungkin
bagaimanapun juga kadang perlu ada perbaikan seperti tadi bias gender dan lain-lain, ya. Tapi kalau yang mungkin kalian alami dan saya sendiri alami, pada ini ya, pada umumnya udah memuaskan lah seperti Google Translate itu. Ada perbaikan-perbaikan mungkin sedikit, ya. Apa teknik terbaik dalam pembangunan mesin translation? Ini adalah itu deep learning. Bagaimana mesin translation mengolah kata yang homonim tadi yaitu konteks, ya. Konteks dan itu udah include di sequence to sequence. Apakah metode decoding paling umum dipakai dan mengapa? Ya, ya saya kira yang paling umum sekarang adalah transformer ya. Yang intinya adalah baik encoding maupun decoding itu ada attention, ada self attention, dan bisa paralel. Ya kalau encodingnya ya. Seperti itu ya. Kemudian juga ya kalau transformer itu intinya adalah attention dan kemudian ditambah dengan di akhirnya ada ini apa multilayer perceptron atau istilahnya feed forward network. Ya jadi attention itu salah satu prinsipnya. Ya attention itu salah satu prinsipnya adalah dapat dikatakan ya kalau salah satu sudut pandangnya dia itu dapat dikatakan dua lapis ya, baik itu encoder maupun decoder, dua lapis pada salah satu sudut pandangnya ya. Di sini adalah feed forward network. Feed forward network itu bukan sequence ya. Kemudian di sini ada attention, termasuk self attention dan bisa paralel ya. Paralel dengan adanya position encoding, posisinya kata pertama, kata kedua, kata ketiga itu di encoding ya, bukan dengan RNN. Nah di sini feed forward network kenapa perlu? Karena di sini untuk fungsi aktivasi, karena di sini ada fungsi aktivasi. Kenapa perlu fungsi aktivasi? Ya kita di dasar neural network karena supaya tidak hanya linear, fungsi linear supaya lebih generik. Pada prinsipnya seperti itu. Ya balik lagi ke yang pertanyaan tadi yang terakhir. Ya decoding, encoding, decoding ya juga seperti itu kalau di transformer. Ya di transformer. Kalau di RNN, encoder, decoder ya ya mungkin kita udah tahu dan ya mungkin ditambah paling attention dan atau self attention. Mungkin sebelum kita akhiri barangkali ada komentar atau pertanyaan. Reza dan Hadiansyah, kita bisa gabung ya Hadiansyah ya. Iya Pak, kalau dari saya sih cukup. Iya. Tadi ada beberapa yang sudah terjawab. Sebenarnya Iya. kan agak penasaran juga di bagian yang soalnya kan secara teori itu kan mesin translasi ya hampir kita sudah tahu lah cara Iya. kerjanya seperti apa. Cuman ketika mau diimplementasikan, seandainya kalau kita punya project nih, umpama bahasanya mungkin dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia gitu. Nah itu kan bisa diterapkan metodenya. Cuman tadi agak bingungnya itu apakah ada learning dulu, ternyata Bapak bilang tadi memang ada supervise-nya. Jadi betul-betul kita sediakan dulu satu dokumen mungkin yang isinya kalimat dan kata, baru kita juga punya labelingnya gitu, Iya. artinya gitu. Iya, jadi paralel korpus saja. Dan Iya. oh ya, dan cara kerjanya bisa pakai transformer tadi. Iya. Yang sebenarnya juga udah dijelasin dari beberapa minggu kemarin yang ada Iya. attention base. Iya. Pada Ya, cukup prinsipnya sih. sebenarnya paralel korpus ya, bukan bilingual dictionary ya. Maksudnya Ya, jadi kayak ya, kayak pasangan gitu kan Pak ya. betul betul. Pasangan Nah, dan jadi pasangannya tidak perlu di-align. Udah ya pasangan aja. pasangannya pasangannya kayak apa sih, kayak ya itu paralel korpus tadi. Iya betul. Jadi kalau bahasa Indonesia ini bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesia ini bahasa Inggrisnya apa tanpa harus di-align bahwa misalkan black laptop dengan laptop hitam, bahwa black itu adalah hitam di panah-panah gitu enggak perlu. Ya, udah di align ya, ya. Ya nggak perlu di-align. Ya, ya nggak perlu. Ya nggak perlu di-align. Cukup paralel korpus saja. Iya. Ya mungkin seperti itu ya. Ya nanti kalau yang
belum bisa gabung karena ada permasalahan teknis. Saya juga nggak bisa gabung dan atau terlambat karena permasalahan teknis. Nanti insya Allah bisa dilihat rekamannya. Ya, ya terima kasih Reza, terima kasih Adiansyah. Kita akhiri untuk pertemuan ini. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama Mbak.